Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Tentunya kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja karena penyertaan Tuhan yang tiada berkesudahan bagi kita sekalian. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah keluarga ini. Sebelumnya kita persiapkan Alkitab kita. Dan mari kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan ayat 20 yang diberi tema hidup spiritualitas yang berkualitas. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang adalah firman yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan hingga pada saat ini, sehingga kami ada sebagaimana pengasihan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan dan menghayati firman-Mu, agar firman-Mu ini senantiasa memberikan penyertaan dan bimbingan-Mu di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ini, yang akan menyampaikan firman-Mu dengan Roh Kudus, agar Roh Kudus senantiasa memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat ke-20 yang menyatakan sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami
atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan yang telah kita baca tadi dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan 20 yang diberi judul Hidup Spiritualitas yang Berkualitas. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pelayan Tuhan dan orang Kristen akan senang dan bersyukur bila Injil yang diberitakan dan disaksikan mendapat respon dari orang-orang percaya dan mereka bertumbuh di dalamnya. Inilah yang membuat Rasul Paulus sangat bersyukur karena Injil yang diberitakan mendapat sambutan ketika ia pertama kali datang kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Jemaat di sana telah menyambut dan menerima firman Tuhan dengan sukacita, dan hidup mereka berubah. Mereka mau membiarkan firman Tuhan itu bekerja dalam diri jemaat. Hal ini membuat mereka siap dan mampu bertahan menerima berbagai penganiayaan dari kaum sebangsanya demi Kristus Tuhan. Mereka telah turut mengambil bagian dari penderitaan jemaat-jemaat Yahudi di Yudea dari kaum Yahudi sebangsanya. Orang-orang Yahudi itu bukan hanya telah membunuh para nabi dan menyalibkan Kristus, tetapi juga menganiaya dan berusaha menghalang-halangi Paulus dan rekan-rekannya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu terdapat pada ayat 15a dan ayat 16a. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka berbuat demikian karena tidak mau hidup berkenan kepada Allah. Mereka menganggap bangsa lain adalah kafir, sehingga tidak layak mendapat keselamatannya. Dan mereka terus-menerus berbuat dosa, sehingga murka Allah menimpa mereka. Dan keselamatan sementara beralih kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berdoa dengan orang-orang Yahudi, Paulus sebagai orang Yahudi sangat peduli dan merindukan keselamatan mereka. Ia bukan hanya telah memberitakan Injil kepada mereka, tetapi juga rindu untuk mengunjungi dan
berjumpa dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Rasul Paulus meyakini dengan sungguh dan berpengharapan bahwa suatu saat nanti Paulus dapat bertemu dengan jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan disampaikan bagi kita. Lalu bagaimana firman Tuhan ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita lihat cara hidup jemaat Tesalonika pada waktu itu. Meskipun mereka diusik oleh penyesat-penyesat, namun mereka tetap hidup tabah dalam kesetiaan iman mereka pada Kristus. Dan tidak hanya sampai di situ saja. Mereka telah menjadi jemaat-jemaat Allah, artinya mereka menjadi pelaku-pelaku firman dan juga menjadikan mereka dapat menampilkan hidup spiritualitas yang berkualitas. Sebagai orang percaya dan beriman di tengah masyarakat majemuk, mari Bapak Ibu, kita selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan terus-menerus, serta mengikat tali persaudaraan di antara kita melalui persekutuan-persekutuan yang telah kita bangun selama ini, agar iman kita semakin dikuatkan dan bertumbuh, serta ketaatan kita, kesetiaan kita pada Kristus dapat membentuk hidup spiritualitas yang berkualitas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, di tengah situasi pandemi sekarang ini yang membuat kita menderita serta terbatasi oleh ruang dan waktu, justru bukan membuat kita terpuruk, tetapi sebaliknya kita tampilkan iman yang berkualitas, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya dimampukan untuk hidup benar dan menuruti segala perintah-perintah yang diajarkan oleh Tuhan. Dan tentunya juga di dalam kehidupan kita berkeluarga, kita senantiasa meningkatkan persekutuan, ibadah di tengah-tengah keluarga kita, agar iman kita senantiasa bertumbuh dan Tuhan menopang kita, menolong kita, serta memberkati kita di dalam situasi pandemi saat ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, relasi umat dengan Tuhan haruslah semakin erat. Disitulah pertolongan Tuhan pada umatnya hadir, sehingga sukacita dan ungkapan syukur umat kepada Tuhan dapat nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan saja di dalam rumah tangga kita, tetapi juga di lingkungan kita. Oleh karena itu, hubungan relasi kita dengan Tuhan tentunya harus kita pelihara sampai saat ini dan seterusnya,
serta juga hubungan kita kepada umat-umat Tuhan yang lainnya juga harus kita pelihara, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama dengan keluarga kita mempunyai komitmen mulai saat ini untuk senantiasa membangun iman kita yang berkualitas, agar dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa memakai kita sebagai saksi Kristus yang senantiasa memelihara kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.